Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang. Selamat malam, pemirsa, apa kabar Anda? Kita berjumpa kembali dalam Visi Negarawan, program talk show yang membahas berbagai persoalan kebangsaan, mencari akar persoalan, bukan hanya saling menyalahkan, menawarkan solusi, bukan hanya mencari sensasi. Bersama saya, Reno Reksa. Dan malam ini pemirsa sudah hadir di studio Metro TV. Saya akan sapa satu persatu. Yang pertama adalah Wakil Ketua MPR sekaligus Guru Besar Manajemen Koperasi dan UMKM, Pak Syarif Hasan. Selamat malam. Selamat malam Mas Reno, gimana kabar? Kabar baik. Sehat ya? Syarif. Sehat. Optimis Selalu. Ya. Baik. Dan narasumber kita berikutnya adalah ekonom sekaligus Dekan FEB UI, Teguh Dartanto. Pak Teguh, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir, Pak. Ya, Siap memberikan kuliah ekonomi ya malam ini ya, Pak ya. Siap. Dan yang terakhir hadir juga di studio Metro TV, tentu kita sudah tidak asing dengan sosok ini, intelektual alumnus Universitas Harvard Amerika Serikat, Bapak Sukidi. Selamat malam, Pak Sukidi. Malam Mas Reno. Senang sekali bisa kembali berjumpa dengan Pak Sukidi malam ini saya. Baik. Dan pemirsa, Pak Sukidi, Pak Teguh dan juga Pak Syarif, untuk kita mengetahui tema apa yang sebenarnya akan kita angkat malam hari ini, kita akan simak bersama tayangan yang satu ini. Keinginan untuk mencari sumber produksi rempah-rempah membawa para petualang Eropa berlabuh di Nusantara. Persaingan dagang akhirnya berbuntut pada monopoli yang membawa petaka 3,5 abad bagi bangsa koloni. Kerajaan Belanda membentuk VOC, fungsi dagang untuk mengatur lalu lintas komoditas dari Nusantara ke Eropa. Hasil bumi dibeli dengan harga murah, dikapalkan, lalu dijual dengan harga tinggi di Eropa. Monopoli VOC di Nusantara membuat Belanda kaya raya, namun eksploitasi membuat rakyat negeri koloni melarat dan sengsara. Sekolah hanya dinikmati 10% penduduk, 90% lainnya buta huruf. Tapi tidak ada pilihan, karena yang berani melawan pasti dihancurkan. Perang Dunia Kedua membawa Jepang datang ke Nusantara. Mereka datang dengan narasi saudara tua untuk mendirikan persemakmuran Asia Timur Raya. Namun Jepang datang karena mencari bahan baku untuk industri, terutama untuk menggerakkan mesin perang. Tidak lama, militer pendudukan Jepang mulai menunjukkan wajah aslinya. Selain eksploitasi hasil bumi, pendudukan Jepang juga mengeksploitasi sumber daya manusia. Rakyat dimobilisasi untuk kerja paksa yang disebut Romusa. Sebagian bahkan dikirim ke luar negeri untuk membangun infrastruktur militer. Masa pendudukan Jepang yang singkat justru membuat bangsa Indonesia makin sekarat. Kemiskinan di mana-mana, wabah penyakit merajalela, baju yang layak hanya impian, rakyat juga kelaparan. Bahwa kemerdekaan, politik onafhankelijkheid, political independence tak lain dan tak bukan ialah satu jembatan emas. Saya katakan di dalam kitab itu bahwa di seberangnya jembatan itulah kita sempurnakan kita punya masyarakat. Jembatan emas, itulah konsepsi Bung Karno mengenai kemerdekaan. Di tengah berbagai keterbatasan, Bung Karno tetap bersemangat untuk menyatakan kemerdekaan. Bung Karno saat itu mengkritik pandangan yang menyatakan Indonesia belum siap merdeka karena rakyatnya miskin, tidak terpelajar, banyak penyakit, dan beragam persoalan lainnya. Di dalam Indonesia merdeka, kita melatih pemuda kita agar supaya menjadi kuat. Di dalam Indonesia merdeka, kita menyehatkan rakyat sebaik-baiknya. Inilah maksud saya dengan perkataan jembatan. Di seberang jembatan emas inilah baru kita leluasa menyusun masyarakat Indonesia merdeka yang gagah, kuat, sehat, kekal, dan abadi. Dalam pidato kebangsaan beberapa waktu lalu, negarawan Surya Paloh mengingatkan bahwa saat deklarasi kemerdekaan, belum semua kelengkapan berbangsa telah dimiliki. Yang ada
hanya semangat berapi-api. Tepatnya 17 Agustus tahun 1945 di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 jam 10 pagi, proklamator kita Dwi Tunggal, Bung Karno dan Bung Hatta, ya, mendeklarasikan Indonesia merdeka. Kita masukin tahapan awal pemerintahan dari sejak kemerdekaan. Apa yang terjadi, saudara semuanya? Tidak semuanya kelengkapan dipenuhi pada saat itu. Tapi yang jelas, di sana ada tekad dan semangat. Ada proses perjalanan awal pemerintahan kita, pemerintahan yang berupaya sepenuhnya untuk mengisi titah dan cita-cita proklamasi kemerdekaan. Setelah proklamasi, para pendiri bangsa menyusun konstitusi, salah satunya mengatur soal konsep dasar ekonomi. Pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan perekonomian Indonesia disusun berdasarkan asas kekeluargaan, penguasaan cabang produksi penting oleh negara, serta penggunaan kekayaan alam untuk kesejahteraan rakyat. 78 tahun merdeka, pembangunan berlangsung di berbagai lini, dari industri hingga transportasi. Pencakar langit menjulang tinggi, menambah rasa bangga di hati anak negeri. Menurut Badan Pusat Statistik, ekonomi Indonesia tumbuh stabil di atas 5%. Pendapatan penduduk Indonesia tahun lalu jika dirata-rata sekitar 71 juta rupiah per tahun atau 6 juta rupiah per bulan. Di akhir pandemi, pendapatan rata-rata penduduk masih naik 14% dibandingkan 2021. Pemerintah membidik Indonesia menjadi negara berpendapatan tinggi pada peringatan 100 tahun kemerdekaan nanti. Menarik mencermati pertanyaan Presiden dalam peringatan Hari Konstitusi pekan lalu. Apakah sejatinya tolok ukur negara sejahtera? Akankah kita temukan panduannya dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945? Muncul pula wacana pokok-pokok haluan negara dari MPR. Apakah MPR menilai pengelolaan negara ini telah melenceng dari konstitusi? Jadi sudah ketahuan, tema kita malam hari ini adalah jangan pinggirkan ekonomi kerakyatan. Untuk bisa membahas lebih detail, menguliti dan menyelami tema itu pemirsa, saya akan diskusi bersama dengan ketiga narasumber di studio malam hari ini. Saya mungkin yang pertama akan ke Pak Teguh terlebih dahulu. Kalau kita berbicara ekonomi kerakyatan, kalau kita berbicara soal keindonesiaan, apa-apa ini semuanya pondasinya adalah Pancasila, termasuk ekonomi. Ekonomi Pancasila itu konsepnya seperti apa sebetulnya Pak Teguh? Ya, ekonomi Pancasila ini kan kita sering dengar ya sejak zaman Pak Harto lah ibaratnya, tetapi definisinya seperti apa kan nggak clear. Tetapi saya memaknai ya sebagai, kalau boleh disebut saya generasi milenial, saya memaknai bahwa ide ekonomi Pancasila ini sebenarnya luar biasa. Bahwa ekonomi yang disusun itu kan ada aspek ketuhanan. Bahwa ekonomi itu nggak hanya melulu aspek material di dunia aja, tapi ada aspek ketuhanan, aspek hidup setelah kematian. Yang kedua adalah aspek kemanusiaan. Artinya ekonomi disusun yang bagaimana kita bisa memanusiakan manusia. Yang ketiga adalah ekonomi yang disusun atas aspek persatuan. Artinya jangan sampai keadilan di dalam Indonesia itu sendiri. Artinya perekonomian tidak memisah-misahkan Indonesia, terintegrasi menjadi sebuah ekonomi yang solid. Yang keempat adalah ekonomi yang disusun atas demokrasi, partisipasi dari masyarakat, dan yang kelima adalah aspek keadilan. Secara konseptual, ekonomi Pancasila menurut saya luar biasa ya dibandingkan pemikiran-pemikiran ekonomi yang lain. Ini sangat komprehensif. Tetapi isunya adalah bagaimana sebuah sistem ekonomi Pancasila ini kita bisa menurunkan menjadi aspek yang implementasinya seperti apa. Ini yang kadang menurut saya kita antara konseptual perekonomian ekonomi Pancasila itu yang begitu luar biasa karena menyangkut aspek ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi dan keadilan itu bisa berjalan.
Ini yang kadang kita ada gap antara konsep ide atau ide besar dari ekonomi Pancasila dengan implementasi di lapangan. Apa yang menjadi PR ketika implementasi di lapangan tidak bisa 100% seutuhnya sesuai dengan yang dibayangkan, yang dikonsepkan? Iya, karena satu hal yang menurut saya adalah kalau saya bisa mengkaitkan ya ekonomi Pancasila ini dengan tulisannya Amartya Sen penerima Nobel tahun 98 tentang development as freedom, bahwa memang pembangunan inilah konsepnya memerdekakan kan, dari sisi politik, dari sisi ekonomi dan sosial. Apa yang terjadi adalah ketika implementasi ekonomi yang di bawah ini kadang kita nggak bisa menyusun sebuah institusi. Institusi itu kan peraturan atau baik formal maupun informal. Bagaimana kita bekerja dan menata ekonomi ini. Betul. Yang terjadi adalah perekonomian itu tidak inklusif. Inklusif itu artinya memberikan kesempatan yang sama, merata. Kalau hasil itu kan akhir ya, tetapi yang diperlukan adalah bagaimana kita bisa menyusun sebuah ekonomi di bangsa ini yang memberikan kesempatan yang merata. Equal opportunity bagi seluruh anak bangsa. Ini kan aspek dari demokrasi untuk ikut berpartisipasi. Sehingga kita nggak perlu meribut, kita kan selalu ribut di hasil akhir, ya ketimbangan macam-macam. Tetapi isunya bagaimana kesempatan yang sama itu sudah diberikan belum kepada seluruh elemen bangsa untuk bisa berpartisipasi dalam ekonomi. Sebuah pertanyaan reflektif, apakah kesempatan itu sudah diberikan yang sama? Nah, menyoal pertanyaan Presiden Joko Widodo soal tolak ukur negara sejahtera ini sepertinya apa ya? Nah, saya ingin tahu dari sudut pandang Pak Sukidi. Soal tolak ukur sejahtera ini apakah rujukannya ada di Pancasila, apakah rujukannya jawabannya ada di UUD 45 sebetulnya menurut Anda Pak Sukidi? Pada pidato 1 Juni 1945, proklamator Republik Indonesia dan sekaligus penggali Pancasila, Bung Karno, justru meletakkan prinsip dasar kesejahteraan sebagai ukuran tentang negara sejahtera. Kata Bung Karno, apakah kita ingin mendirikan negara merdeka di mana kaum kapital merajalela atau rakyat semua sejahtera? Bung Karno memilih yang kedua. Kita ingin mendirikan negara Indonesia merdeka di mana rakyat sejahtera. Jadi ukuran dasar dari Indonesia yang diimpikan oleh Bung Karno itu adalah co-prosperity, kesejahteraan bersama yang menjadi milik seluruh rakyat Indonesia. Jadi pada prinsip dasar ekonomi kerakyatan ini adalah kesejahteraan itu harus diutamakan pada rakyat. Bagaimana mewujudkan rakyat itu? Yang siapa ini? Keseluruhan ya? Keseluruhan rakyat. Karena itu konsep negara yang dibayangkan Bung Karno adalah negara sejahtera. Negara hadir untuk menyejahterakan seluruh rakyat. Dan itulah sebabnya Bung Karno selalu memberikan penekanan bahwa negara ini didirikan bukan untuk kelompok golongan, tetapi untuk semua. Semua artinya memberikan asas kemanfaatan kepada seluruh rakyat Indonesia. Bagaimana mewujudkan kesejahteraan bersama? Di tengah ketimpangan ekonomi yang semakin tinggi, maka yang dibutuhkan adalah negara hadir untuk memberikan satu keberpihakan pada rakyat kecil. Pertama adalah memberikan pendidikan gratis kepada kaum fakir miskin dari PAUD sampai perguruan tinggi. Ini harus menjadi kebijakan baru untuk presiden ke depan agar memberikan pendidikan yang berkualitas dan gratis kepada kaum fakir miskin dari PAUD sampai perguruan tinggi. Dan kualitas pendidikan itu harus merata, baik di kota maupun di desa. Terutama memberikan keberpihakan kepada kualitas pendidikan di desa, di mana kaum fakir miskin hidup dan tidak begitu diperhatikan, agar mereka memperoleh hak penghidupan yang layak, pendidikan yang berkualitas, untuk memperoleh jaminan konstitusional itu sendiri. Itu pertama. Yang kedua, terkait dengan itu adalah prinsip dasar kesehatan universal, terutama diprioritaskan pada kaum fakir miskin dan mereka yang terlantar. Ini harus memberikan satu proteksi bahwa
kaum fakir miskin itu memperoleh kesehatan gratis dengan pelayanan kesehatan yang humanistik. Humanistik memberikan makna bahwa kalau kaum fakir miskin datang ke puskesmas, ke rumah sakit, mereka tidak lagi ditanya apakah kamu punya BPJS, tidak. Tapi mereka adalah manusia yang perlu diperhatikan harkat dan martabat dan kesehatannya, dan karena itu kesehatan harus memberikan prioritas itu dulu. Baik. Sementara yang ketiga yang tak kalah pentingnya adalah pekerjaan dan penghidupan yang layak. Nah, ini dia. Nah, ini sebenarnya tugas yang diabaikan oleh para pemimpin untuk memberikan pekerjaan yang layak kepada kaum fakir miskin dan terutama mereka yang tidak memperoleh pekerjaan. Baik. Karena apa? Karena persis pada porsi kaum fakir miskin ini, mereka pendidikannya sangat rendah dan terserap di dunia kerja dengan pekerjaan yang cukup tidak punya skill, sehingga mereka tidak memperoleh pendapatan yang cukup bagus untuk memperbaiki kualitas hidup mereka. Baik. Oke, ada satu poin yang saya tangkap di sini menarik, bahwa ada sesuatu yang diabaikan oleh pemimpin saat ini sehingga masih ada terus terjadi PR-PR yang berkesinambungan begitu ya. Saya ini menarik dan nyambung ini untuk pertanyaan saya ke Pak Syarif Hasan. Ada keabaian yang dilakukan oleh pemimpin sehingga masih ada masyarakat yang berpendapatan yang masih belum sesuai begitu. Apakah ini kemudian salah satu alasan memunculkan wacana PPHN oleh MPR, Pak Syarif? Iya, pokok-pokok haluan negara memang ini sangat menarik untuk menjadi diskursus di masyarakat. Ya. Kenapa kok bisa tiba-tiba muncul? Sementara konstitusi kita itu mengatakan pemilihan presiden itu secara langsung kepada masyarakat, dipilih langsung oleh masyarakat. Nah, untuk dipilih langsung disyaratkan bahwa presiden dan wakil presiden itu pada saat kampanye memberikan visi misinya. Itu permasalahannya di situ. Nah, yang kedua dipikirkan bahwa ternyata satu periode presiden satu periode dengan periode berikutnya itu biasanya tidak konsisten. Tidak konsisten sehingga terjadi bias dalam hal pembangunan. Kenapa? Karena masing-masing kan memiliki visi misi yang berbeda. Nah, kita kan baru memilih presiden baru 2 kali, presiden pemilihan langsung. Maksud saya 2 orang presiden secara langsung, yaitu Pak SBY dan Pak Jokowi. Nah, ternyata memang terlihat bahwa ada strategi yang berbeda. Visi misi mungkin bisa sama, tetapi misi yang dijalankan itu berbeda. Implementasinya ada perbedaan. Semangatnya sama tapi ya? Semangatnya sama untuk kepentingan rakyat. Nah, disinilah terjadi ada diskursus bahwa ternyata sebenarnya pemerintah harus kita negara Indonesia harus punya konstitusi namanya PPHN. Baik. Kalau dulu namanya GBHN, yang menjadi pedoman bagi calon presiden dan wakil presiden pada saat kampanye dan pada saat penyusunan rancangan jangka panjang. Baik, nah, Pak Syarif ditahan dulu. Nanti kita masih ada satu segmen sebelum ke headline News pukul 10, kita masih ada satu segmen lagi untuk berdiskusi. Tapi ditahan dulu jawabannya Pak Sukidi, Pak Teguh, Pak Syarif Hasan. Kita akan jeda sejenak. Pemirsa tetaplah bersama kami di Visi Negarawan. Cara mudah mendapatkan informasi dengan satu sentuhan jari. Download Metro TV Extend.